wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan statistik. Kali ini kita akan bahas tentang regresi linear berganda. Apa itu regresi linear berganda? Jadi regresi linear berganda itu adalah sebuah uji analisis pada penelitian yang korelasional sebenarnya ya, tapi bertujuan untuk melihat kuat tidaknya hubungan dan juga dia memberikan gambaran atau prediktor X terhadap Y. Ya, jadi dia juga akan melihat seperti apa pola gambaran prediksi X terhadap Y. Jadi ada persamaan regresinya seperti di bawah ini ya, seperti yang saudara lihat ada Y topi sama dengan alfa plus BX1 plus BX2. Jadi regresi Y terhadap X ya, kalau ini ya, di mana A itu adalah konstanta, B itu koefisien regresi, X1 dan X2-nya ini adalah data sampelnya. Kita akan peroleh Y, akan peroleh nilai koefisien regresi dengan cara menganalisis menggunakan SPSS. Sebelum lanjut ke analisis, diperhatikan dulu di dalam regresi linear itu ada asumsi data yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah data itu harus diambil atau dipilih secara random. Jadi ini memang kuantitatif, maka kuantitatif itu kan lebih kepada mengeneralisir, karena itu setiap populasi itu memiliki, setiap data di dalam populasi itu memiliki peluang ya yang sama di dalam penelitian, sehingga sampelnya juga bisa dipilih secara acak, secara random. Yang berikutnya, data itu harus bersifat normal. Jadi silakan pelajari bagaimana mencari normalitas untuk data yang diperoleh yang akan dianalisis dengan menggunakan regresi. Yang kedua adalah homogen dan seterusnya adalah bersifat linear. Nah, memiliki pasangan yang sama. Jadi kalau data di dalam penelitian ini harus sama unit analisisnya. Jadi kalau data berpasangan itu berarti dari subjek yang sama. Berikutnya kita buat contoh. Di sini ada contoh pengaruh emosional, kecerdasan emosional X1, pendidikan keluarga X2 terhadap akhlak siswa atau Y. Lalu tentukan hipotesis penelitiannya, persamaan regresinya, signifikansi regresi Y terhadap X, koefisien korelasi dan determinasi. Maka pekerjaan ini kita lihat dulu hipotesis. Hipotesisnya dia berdasarkan uji F-nya ya. Jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya hipotesis alternatif diterima. Ya, kalau diterima berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan Y. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesisnya alternatif itu ditolak. HA-nya ditolak. Atau H0-nya diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan terhadap Y. Oke, ini contoh hasil analisis regresi. Di situ kalau dipilih deskriptif statistik, kita bisa menggambarkan mean pada setiap variabel ya, rata pada setiap variabel seperti ini. Terlihat ya, ini Y-nya, ini X1, X2. Oke, yang ini standar deviasinya ya, simpangan baku dari data sini adalah nilainya 8, N-nya berjumlah 20. Yang berikutnya dicek adalah correlation. Jadi correlationnya di sini dipakai Pearson ya, antara kecerdasan dengan akhlak siswa itu adalah 0,772, pendidikan keluarga dengan kecerdasan 0,8 dan seterusnya. Seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari bagian per bagian, ini termasuk signifikan. Karena dilihat dari signifikansinya adalah 0,0 ya. Artinya ini memiliki hubungan yang kuat dan juga signifikan. Oke, lanjut.
kita akan cek hasil analisis regresi itu melalui model summary ini. Perhatikan di sini yang diberi tanda merah. Ini perlu diperhatikan, R-nya adalah relation, R square-nya adalah kontribusi daripada X1, X2 terhadap Y. Ini adalah untuk melihat signifikansinya, dilihat dari F change. Bisa dilihat dibandingkan dengan F tabel, atau juga bisa lihat di signifikansi ini. Kalau signifikansinya di bawah 0,05 artinya ini memiliki pengaruh ya, memiliki pengaruh ya antara variabel X dengan variabel Y. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, X1, X2Y secara bersamaan ini adalah 0,860. Nah, berdasarkan hasil uji F diperoleh angkanya sekian. Ya, dicek di signifikansinya artinya terdapat hubungan ataupun bisa juga terdapat pengaruh. Adapun kontribusi X1 terhadap Y, X1 dan X2 terhadap Y adalah 0,740. 0,740 itu artinya 74%. 74% dari 100 artinya masih ada sisa 26% itu akhlak itu dikontribusikan oleh faktor lain selain daripada X1 dengan X2 tadi. Jadi seperti ini ya. Oke, kalau ini untuk melihat uji persamaan. Ini uji F, ini masih uji F ya, signifikan. Yang berikutnya ini baru untuk melihat uji persamaannya. Kalau lihat dari persamaannya, maka kita lihat dari sini. Y topi sama dengan A plus BX plus BX2. A-nya inilah konstanta, diambil dari konstan ini, minus 4,174. Ditambah BX1. X1-nya kan kecerdasan emosional, B-nya ini beta, 0,433 X1. Ditambah 0,699 X2. Artinya ini setiap kenaikan daripada X1 diiringi oleh sejumlah angka ini gitu ya. Demikian untuk analisis regresi linier. Kurang lebih untuk SPSS-nya juga sama, kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi analyze, regression, linear, lalu masukkan Y-nya dan masukkan X-nya ke dalam independen. Lalu kita cek option, oke, lalu dikontinueskan, di save, koefisien statistik, oke, lanjut di plotnya. Oke, kita tidak menguji normality dan lain-lainnya, cancel. Di statistiknya, oke, ini bisa masuk ke deskriptif, oke, bisa juga partial correlation juga oke. Oke, kita lihat ya. Ini yang deskriptif ya, mean-nya. Ini yang correlation. Oke, ini summary-nya yang tadi ya, uji F-nya. Ya, ini koefisiennya untuk persamaan. Jadi teman-teman bisa melihat kembali secara teorinya apa yang mau diperhatikan di dalam tabel-tabel hasil analisis ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.